Ketika mau nurunin itu banyak air emang Macu lagi kayak kena apa ya? Pacul kena batu tuh emang. Ting 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 ting. Oh, katanya tuh dia itu ngelakuin pesugihan. Saya kesini, saya mau nitip barang saya ke kamu. Kebangun dan saya beresin bantal, ternyata keris itu ada. Kecil ya, coba lihatkan ke kamera. Keris ini nih saya nggak pernah taruh di mana-mana ya bang, selalu di tas aja. Pas mau di itu bet ke saya, sampai bekas apa masih ada sampai sekarang. Saya nggak apa-apa itu di situ. Nah, setiap menguburkan orang itu, ini orang pernah berbuat jahat, ini orang baik, ini orang soleh. Kelihatan nggak waktu pemakaman? Di sudut desa sunyi senyap, seorang remaja menjadi penggali kubur. Dengan cangkul gemetar di tangan, tanah digali di tengah hening malam. Desiran angin membawa bau amis, memunculkan bayang dari dalam liang. Sejak malam itu, menggali tak lagi sama, karena bisikan selalu datang menghantui Mas Kibau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat malam mencekam dimanapun sobat berada. Mudah-mudahan hari ini sehat semua ya. Sobat, hari ini ada narasumber. Ini namanya antik nih narasumber kita. Namanya Kibau. Kibau ya? Iya bang. Kok bisa namanya Kibau ini gimana nih? Jadi karena profesi saya sebagai tukang gali kubur, galinya saya itu suka cepet bang tenaganya itu. Jadi kalau orang kampung kan suka nyeletuk, ah kamu mah kayak kebo. Nah di tahun itu kan lagi rame-ramenya film Makibau tuh Mang Kartun itu ya? Kartun itu. Jadi ya warga intinya pada manggilnya itu gitu loh. Jadi Makibau gitu. Kibau gitu ya? Iya. Kalau nama aslinya? Nama aslinya saya Hidayat. Hidayat. Bagus-bagus jadi Kibau ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, nama hoki ya. Iya. Oke, kisah hari ini adalah tentang penggali kubur. Penggali kubur. Jadi Mas Kibau ini adalah seorang penggali kubur. Udah 17 tahun ya? 17 kurang tahun lebih. dari tahun 2008 sampai hari ini masih. Iya, masih. Itu pekerjaan utama atau sampingan? Itu kalau saya dia mau pekerjaan sampingan emang Jadi saya nawaitunya itu ngebantu warga aja. Kalau pekerjaan utama saya di servis HP emang Oke, tapi dalam seminggu tuh ada aja ya di kuburannya? Ada aja gitu. Baik, mulia sekali pekerjaan dari Mas Kibau ini. Mas Kibau hari ini mau menceritakan kepada kita pengalamannya ketika menggali kubur. Apa saja yang didapatinya ya. Itu kejadian-kejadian aneh banyak ya? Banyak sih Bang Banyak. Dan pernah nguburin malam-malam gak? Pernah Bang Jam berapa paling malam? Saya pernah itu jam 1 malam. Oh, jadi begitu meninggal langsung dikubur gitu ya? Karena di warga sekitar kita itu ada tradisinya itu ya kalau meninggal malam itu ya langsung dikuburin gitu Bang Tidak boleh diinepin gitu. Gak boleh diinepin ya? Iya. Oke, baik. Nah sobat, ini kisahnya menarik ya. Jadi akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan skip videonya, tonton sampai akhir. Mudah-mudahan semua selalu melimpah rezekinya dan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Kibau. Jadi awal kisahnya itu Bang 2008 itu saya putus sekolah SMP karena faktor biaya. Akhirnya di situ saya nyari
kerjaan. Nyari kerjaan dengan modal ijazah SMP. Nggak dilanjut ke SMA waktu itu? Waktu itu belum. Berapa bersaudara? Saya 5 bersaudara, Mai. 5 bersaudara, saya anak keempat. Jadi kelalang keliling nyari kerjaan karena ya kita modal ijazah SMP gitu kan, Mang, ya agak susah gitu. Nah di situ saya pulang ke rumah ngebantuin orang tua karena orang tua punya warkop kecil-kecilan, Mang, kayak di kampung-kampung kan apa sih tempat ngopinya bapak-bapak gitu loh. Di situ saya ikut ngebantu. Lalu ada Pak RT di situ tuh, Bang, nggak sengaja Pak RT itu lagi ngopi kan, iseng lah saya di situ. Pak, sehat Pak? Wah sehat kemana aja katanya. Iya Pak, lagi nyari-nyari kerja. Dapat belum? Belum Pak katanya. Nah di situ mulai saya agak iseng kan. Pak RT, kalau ada kerjaan minta tolong lah katanya itu. Ajak-ajak, ya omongan kasarnya nggak tahu ngeberesin kebun orang atau apa, katanya yang penting halal. Kamunya malu nggak katanya, kata Pak RT sambil nepak gitu kan. Malu nggak kamunya? Enggak Pak, yang penting halal katanya itu. Oh ya udah nanti ya kalau ada Bapak kabarin. Sok mana nomor kamu sini, ada nggak HP-nya? Ada Pak. Akhirnya situ saya ngasih kan nomor HP ke Pak RT. Nah di situ selang 3 harian, Mang, dari ketemu Pak RT itu pagi-pagi itu jam 7:30 kalau nggak salah ya. Di masjid itu ada pengumuman, Pak. Ada sosok ya bisa dibilang yang disepuhkan ya, Mang, ya. Karena umurnya udah lumayan tua, meninggal. Nah meninggal itu karena saya belum terlibat di penggalian kubur itu kan. Saya membantukan tetangga saya nih yang kerja di ekspedisi karena posisinya itu overload kan. Nah Pak RT itu SMS ke saya. Assalamualaikum, ada di mana? Nah, saya buka kan, Mang, saya balas. Ini ada di RT 2 Pak, ada apa? Terus Pak RT nggak lama nelpon tuh. Sini ke rumah bisa nggak katanya. Ada apa Pak? Udah penting katanya. Oh ya udah bentar, ini saya ngerapiin paket dulu kata saya tuh. Punyanya ini teman. Oh ya udah. Akhirnya saya ngerapiin paket. Saya datang tuh, Mang, ke rumah Pak RT. Ada apa Pak? Ini Pak RT minta tolong, boleh nggak? Apa Pak? Galiin kubur Abah Ijo katanya. Mau nggak? Nah, saya kan belum tahu gitu ukurannya berapa atau apa. Udah nanti ada yang nemenin katanya, ada Mang Agus katanya. Ini kasus pertama ya? Kasus pertama. Ya Mang Agus katanya. Oh ya udah. Di mana Pak RT? Itu di tanah wakaf katanya. Oh ya udah nanti saya ke sana. Akhirnya saya kesana kan, Mang, ngambil cangkul apa di rumah itu ke tanah wakaf. Di tanah wakaf itu saya bingung kan harus ngapain gitu loh, Mang, karena baru pertama kali disuruh kan. Nah di situ kata Mang Agus itu, gali di sini, nanti ukuran dalamnya 2 meter lebih 16 cm katanya. Oh ya udah nanti minta tolong dibantu aja Mang Agus ya, takut saya salah kata saya. Oh yaudah ya, ayo bareng-bareng aja. Nah di situ mulai tuh ngegali, terus Pak RT kan pergi tuh ngurusin almarhum Abah Ijo itu kan. Akhirnya di situ saya gali. Nah baru sekitar berapa senti ya, Mang, golongan 20 sentian lah. 20 sentian itu mulai agak aneh, Mang. Itu anehnya itu jadi apa ya? Entah sugesti saya atau memang ada gitu loh. Jadi saya lagi ngegali itu, Mang, perasaan saya itu kaki itu kayak banyak air, Mang. Ada seginilah. Kok ini air semua kata saya tuh. Akhirnya saya nanya ke Mang Agus kan. Mang, ini perasaan saya atau gimana emang? Perasaan kayak banyak air banget sih, Mang. Itu mah sugesti kamu aja mungkin karena
kamu baru ngalamin gali itu. Terus gimana bang? Udah bismillah aja katanya. Akhirnya saya di situ ngelanjutin bang ngelanjutin sekisaran semeter lebih sedikit lah. Mulai keanehan pertama. Di situ jadi saya gali tanah itu keluar kayak bulu halus tuh bang kayak bulu kucing. Awal saya pikir wah ini mah biasa mungkin gitu kan. Kok tambah lama tambah banyak bang tambah banyak. Saya nanya ke Mang Agus, Mang ini kok banyak bulu ya, kenapa? Kata saya itu, apa emang seperti ini orang ngegali itu? Kata Mang Agus, mungkin karena Mang Agus orang kejawen gitu ya Mang. Wah mungkin kayaknya ini kan kalau orang zaman dulu dia tuh suka lelakon atau apa. Tapi ya wallahu a'lam katanya. Udah kita mah pikirannya positif aja. Jadi bulu-bulunya itu kayak bulu kucing. Kalau zaman sekarang mah bulu burung murai yang putih tuh Mang. Nah itu dikumpulin sama saya tuh dapet saya setangan ini. Loh ini saya dikira warna apa? Warna putih Mang. Kayak bulu kucing gitu. Kayak bulu kucing gitu, kayak bulu kucing, bulu burung lah, bulu halus tuh. Dikumpulin. Akhirnya sama saya tak buang kan ke atas. Udah di situ saya masih ya berpikir positif kan. Digali. Nah udah selesai tuh gali Mang 2 meter lebih lah. Pas saya ngangkat tangan itu udah ini lebih gitu kan Mang. Dari situ saya nelpon ke Pak RT. Pak ini alhamdulillah kuburan udah siap. Ini mau dikesinin kira-kira masih lama gak Pak? Oh bentar lagi ini udah mau jalan katanya. Mau disolatin dulu terus baru jalan. Akhirnya di situ udah kan saya sambil istirahat Mang karena capek kan. Belajar ngerokok terus sambil beli es gitu kan. Di situ saya baru 2 kali ngerokok gitu. Nah di situ sambil nunggu nggak lama itu sekitar setengah jaman lah Mang jenazah itu datang Mang mobil ambulan itu datang, jenazah diangkat oleh warga. Dari kejauhan itu saya udah mulai ada rasa aneh Mang Saya nanya ke Mang Agus, Mang ini kan bapak ini nah itu yang di depan siapa ya Mang? Kata saya. Kalau orang ngelayat kan identiknya itu pakai baju koko ya Mang Kalau itu kayak pakai jawara gitu Mang kayak Madura gitu Mang putih merah gitu. Terus ini kayak rompi tapi nggak dikancing gitu Mang Nah kepalanya itu ada iketan itu. Karena ngeliatnya dari jauh mungkin pikiran saya mungkin warga sekitar gitu kan. Akhirnya udah saya makin deket kok orang ini aneh gitu Mang dari warga-warga yang lain. Kenapa bisa saya bilang aneh? Sosok ini tak perhatiin tambah lama itu diperhatiin kupingnya itu besar gitu Mang Jadi kayak besar agak ngelancip. Kalau kata orang Cirebon mah debleng gitu kan, kuping debleng gitu kan. Saya nanya lagi Mang Agus, Mang ini nih siapa sih? Mana? Itu yang di depan kata saya tuh. Kok ngangkat keranda itu kayak seolah-olah dia kayak nggak ngerasa berat gitu Mang Ini masih siang ya? Itu masih siang, jam 9, jam setengah 10-an Mang Kok ngangkat keranda itu kayak ngerasa enteng banget. Wah nggak ada apa orang Pak RT kok, masa kamu nggak kenal kan? Pikiran saya itu Mang Agus itu ngelihat Mang Nah di situ Mang Agus ternyata nggak ngelihat kan. Tambah deket kok ini orang tambah aneh Mang Jadi si kakinya itu dia jalan nggak napak lurus gitu Mang Dia itu agak ngangkat gitu loh Mang kakinya. Kasih ini siapa sih? Nah dari situ udah saya mulai curiga nih Mang Pikiran saya mungkin karena saya baru ngalamin ngegali kubur gitu kan. Di situ saya mulai bismillah aja lah, nggak ada apa-apa. Udah di situ mayat ditaruh kan, keranda itu diturunin. Pak RT dan Pak
Ustadz itu turun ke bawah Mang untuk nerima jenazah di bawah itu. Di situ pemakaman normal Mang nggak ada keanehan lah, nggak ada keanehan. Papan apa udah dipasangin semua, tanah udah diuruk lagi. Nah pas giliran pendoaan itu Mang jadi Ustadz itu lagi ngedoain, saya nggak sengaja nih mata saya ngeliat ke depan. Jadi di depan itu ada kayak kebun bambu gitu Mang Saya ngeliat ke depan, si sosok itu ada lagi Mang di ujung itu, di belakangnya warga itu. Nah, saya kok ini orang dari tadi ada kan. Saya nanya ke Mang Agus, Mang itu tuh siapa? Kata saya, dari tadi tuh kok ada aja. Mana sih? Itu yang di bambu-bambu itu, kata saya. Orang gak ada orang. Kamu itu sugesti aja, katanya. Akhirnya di situ Mang Agus mulai kesel. Nah pikiran saya mungkin sebelah ini warga ngeliat kan. Kalau itu tuh siapa sih Pak siapa, katanya. Kok pakaiannya kayak Jawar gitu. Mana itu yang di belakang. Wah gak ada sih. Sugesti aja mungkin ini. Udah jangan banyak ngelamun, katanya. Akhirnya di situ saya mulai kepikiran nih kepikiran yang tadi itu siapa gitu kan. Nah setelah penguburan doa-doa udah beres, warga balik nih ke rumah masing-masing kan karena saya punya tanggung jawab untuk ngebantuin tetangga itu yang di pos. Akhirnya saya langsung tanpa mandi tanpa apa itu masih pakai celana panjang yang tadi ngegali kubur itu, nganterin paket pos itu sekitar 30 paket. Nah selesai 10 menit sebelum maghrib lah, saya rehat ke warung kan. Nah tanpa saya tahu itu ternyata warung itu teman saya teman sekolah, teman SMP, satu bangku waktu kelas 1. Kamu dari mana, kata dia. Ini habis nganterin paket pos. Terus sekarang mau kemana? Mau pulang, kata itu. Capek soalnya tadi habis ikut ngebantuin warga ngegali kubur. Nah, kata dia itu, udah ntar dulu, minum aja dulu sini, bentar lagi maghrib. Nggak boleh loh maghrib di jalan itu pamali, kata dia. Aduh saya udah capek nih. Akhirnya udah minum, saya bayar kan jalan saya pulang. Nah di perjalanan itu ada jalan jadi kayak jelorogan gitu. Nah pas di jelorogan itu ada kuburan tua. Pas di kuburan itu motor temu-temu mogok. Pikiran saya, wah kuburan nih, saya takut. Nah posisi motor kan motor gigian. Logikanya kan kalau motor gigian itu kita netralin ngejorok kan. Nah itu enggak, stuck di tempat doang. Jadi berhenti aja di tempat itu. Udah berhenti, saya lihat dari lawan arah saya itu ada bapak-bapak lewat itu. Bapak-bapak itu cuma ngelakson. Tin. Kenapa Om? Ini Pak mogok, kata saya. Akhirnya bapak itu lurus kan. Saya sela-sela nggak bisa. Tak netralin, kok nggak turun-turun. Jadi sedikit tak dorong sama saya motor, kok nggak mau gitu. Kayak rantai itu kayak ngunci. Saya nggak sengaja kan coba busi gitu. Busi beresin, udah nggak ada yang ini kok, normal semua. Tanpa sengaja saya ngelihat spion. Astagfirullah, kata saya. Ada sosok yang waktu di kuburan itu yang jawara itu. Ya Allah, akhirnya saya lempar motor. Saya lari ke bawah itu. Di bawah itu ada musola kecil. Sekitar 800 meter ada Itu saya lari tuh gak ada rasa capek karena saya takut mungkin ya. Lari minta tolong ke warga. Pas kebetulan saya datang musola itu, warga situ tuh abis selesai sholat maghrib. Akhirnya saya minta tolong, Pak tolong itu Pak tolong. Napa? Itu Pak tadi saya mau pulang.
temu-temu motor saya mogok. Ada sosok gede pak di motor saya banting motornya, tolong pak, tolong saya. Akhirnya sama warga tuh saya balik lagi ke motor Mang. Dan yang anehnya lagi itu kalau motor walaupun kita banting kan jelorogan Mang, harusnya kan ngegelinding ke bawah kan, itu enggak Mang. Akhirnya sama warga ditolongin saya di situ ngambil motor. Nah bapak-bapak yang tadi lewat itu dia balik lagi, ternyata dia tuh ojek. Kenapa? Iya pak, ini tadi ada orang gede besar pak di motor saya. Kata dia, ngelindur kamu. Orang saya ngeliat kamu tuh tadi lagi ngedorong, padahal saya nggak ngedorong itu pak. Posisi saya di atas motor. Kata situ, kamu tuh ngedorong makanya saya tadi tuh mau nolongin, cuman saya lagi ngojek katanya. Makanya saya buru-buru kesini mau nyetep kamu. Kata saya tuh aneh kan. Terus udah motor itu dibawa ke musola yang itu Mae. Dan yang anehnya datang di musola itu motor sekali sela langsung nyala Mae. Jadi di situ itu katanya di kuburan itu dulu ada perempuan yang dirampok dan maaf di situ Mae. Dan dibunuh di situ katanya. Dan mitosnya itu katanya kalau adzan entah maghrib, isya atau apa itu nggak boleh lewat. Cuman kalau saya kan orangnya nggak terlalu percaya yang hal gitu emang ya. Akhirnya saya udah pulang itu emang saya cerita ke ibu, Mi, ini tadi nganterin paket kejadian gini ini. Udah bismillah, nggak ada kata ibu, malah bahasanya nggak ada yang setan ngebunuh manusia itu katanya. Kamunya aja kurang doa katanya. Terus kamunya lagi pamali, orang adzan atau waktu sholat ada di jalan itu pamali katanya. Akhirnya saya di situ ditenangin sama ibu udah mandi sana kamu, kotor semua gitu, tanah kuburan semua, terus bau, mandi sholat terus makan katanya. Yaudah ya, mandi sholat terus makan. Nah di situ saya tiduran di kamar kan Mae. Kalau ibu kan biasa setelah maghrib atau isya itu ngulur waktu untuk ke waktu sholat selanjutnya itu sambil ngaji Mae. Tanpa saya sadar itu ibu kan kalau sholat dan ngaji itu di kamar saya Mae. Ngedengerin ibu ngaji itu saya ketiduran Mae. Ketiduran. Nah di situ saya dimimpikan awalnya orang sosok yang jawara itu didatangin, dia itu ngomong katanya dengan bahasa Jawa. Pokoknya yang saya tangkap itu saya kesini, saya itu seneng sama kamu katanya. Kamu itu hatinya itu bersih katanya. Saya mau ikut sama kamu. Nah saya di situ ngomong, saya kalau diikutin saya nggak mau kata saya, karena saya takut Bang di situ Bang. Nah pas di mimpi itu sosok yang tadinya jawara itu ternyata dia berubah Bang. Berubahnya itu seperti Abah Ijo, tapi dia lebih agak tinggi sedikit lah, kurus itunya, badannya sama, cuman kalau dia itu rambutnya putih panjang, terus jenggotnya itu panjang putih, pakai sorbannya warna putih. Akhirnya di situ di mimpi itu dia cerita kalau saya ini tadinya yang ikut ke almarhum Abah Ijo katanya. Karena dulu Abah Ijo itu suka lakon dari bacaan Bismillah Syahadat Shalawat, Kulhu Falaknas, yang sering dibaca Abah Ijo itu. Jadi mungkin dia itu kodam atau jin pendampingnya yang dari ayat itu. Nah terus dia ngomong, saya kesini, saya mau nitip barang saya ke kamu karena saya suka sama kamu. Nah di situ saya ngomong, kalau kamu mau ikut saya nggak bisa nih ngasih makan kamu.
Dalam artian kan yang saya lihat atau banyak cerita itu kan kalau barang-barang itu kan harus dipelihara gitu kan. Saya nggak bisa. Kalau kamu mau ikut silakan. Saya nggak bisa ngasih makan kamu. Kalau kamu nggak suka sama saya silakan pergi. Katanya. Akhirnya dia itu ngasih ke saya keris kecil. Nah, karena mungkin ibu saya ngedenger saya kayak ngigo apa, saya dibangunin. Nah di situ saya kebangun dan saya beresin bantal. Ternyata keris itu ada. Dan sampai saat ini pun saya bawa. Sekarang bawa? Bawa. Boleh lihat ya? Boleh. Nah, ini Mang kerisnya. Kecil ya, coba lihatkan ke kamera. Kayak kujang ya? Modelnya kayak kujang. Mas Kibau, ini kerisnya ya? Iya. Ini pernah dipakai di mana aja, Mas? Ini pernah saya bawa pas lagi merantau di Serang. Waktu di Cirebon hampir kebegal. Sama Kayak kujang gitu ya? modelnya kayak kujang kecil. Sampai sekarang? Sampai sekarang alhamdulillah cenderamata dari almarhum Abah Ijo. Oke. Di itu sarungnya tadi gimana, Mas? Oke. Nah di situ saya belum tahu nih fungsinya atau apa gitu. Nah udah itu saya kebangun, saya sholat subuh, bantu-bantu ibu lah. Ya seperti hari-hari biasa lah, bantu-bantu orang tua gitu. Nah malamnya itu saya kan tidur lagi, didatangin lagi itu dengan sosok versi yang kakek-kakek itu. Akhirnya dia jelasin di situ, saya nitip barang ini, tapi kamu jangan meyakini bahwa barang itu dulu fungsinya itu untuk kayak apa sih, kebal gitu, kebal katanya. Terus pengasihan. Saya tidak minta yang aneh-aneh kata dia, tidak harus dimandikan atau apa. Yang saya minta sering dibacain bismillah, sadat, salawat sama kulhu falaknas 7 kali. Di situ saya masih apa ya, belum percaya sih, karena ya saya nggak ngerti sih dunia kayak gini. Saya murni nggak ngerti, ya belum paham lah. Namanya anak baru lulus SMP kan. Akhirnya suatu hari saya malam itu jam 1:30 lapar, Bang, mau nyari makan. Karena di daerah saya itu masih sepi, bukan jalan utama ya, masih sepi atau apa. Saya bawa motor itu, ada yang mau ngebegal lah. Nah karena keris ini nih saya nggak pernah taruh di mana-mana ya Bang, selalu di tas aja. Karena saya mikirnya apa sih, barang apa gitu loh, taruh aja di tas. Pas mau dibegal itu, satu motor orang 3 ngeluarin alat. Bentuknya itu model kayak golok tapi agak panjang. Itu nyabet ke saya. Dan ya wallahu a'lam ya, di situ saya nggak apa-apa. Sampai bekas apa masih ada sampai sekarang. Saya nggak apa-apa itu di situ. Wah, akhirnya saya kabur, minta tolong keluarga kan. Di situ saya berpikir, apa ini mimpi semalam itu benar? Tapi kalau saya meyakini, takutnya saya musyrik kan Bang. Takutnya musyrik. Oh iya nih, saya selamat karena keris gitu kan. Di situ udah, saya nggak berpikir panjang lah. Jadi ini hanya untuk istilahnya pajangan lah di tas gitu, buat mainan. Nah, lambat laun itu ya seperti biasa, ada yang meninggal. Saya masih ini emang masih
ngegaliin kan, Pak RT minta tolong saya gali kubur apa. Nah suatu hari saya dapet minta tolong itu, Pak RT itu minta tolong, ini ada yang kecelakaan, terus tolong kuburin katanya. Memang kecelakaan agak ini sih Mang, cuman nggak terlalu parah lah, cuman ininya ngebuka sama jarinya itu hilang Mang. Nah itu ya penguburan apa normal Mang, hanya tiap malam itu didatengin. Jadi si sosok itu, tolong jari saya ini belum dikuburin katanya. Perempuan atau laki? Laki-laki itu Mang. Istilahnya dia itu mencari jarinya yang hilang. Karena saya nggak tahu. Udah itu ya yang lainnya itu ya normal lah pemakaman. Nah pas di tahun 2015 itu jam 11 malam saya lagi main gitar, anak muda lah biasa gitar-gitaran depan rumah. Pak RT itu datang minta tolong, ini ada yang meninggal. Siapa Pak? Pak Yono. Pak Yono itu siapa? Kan saya kan, karena mungkin jaraknya itu dari rumah saya itu lumayan jauh sih Mang, sekitar ada mungkin 500 ya, beda RT lah gitu tuh. Oh yaudah Pak boleh, yaudah yuk ikut ke keluarganya. Oh yaudah ayo, saya ke keluarganya kan. Bisa nggak minta tolong galiin kubur katanya. Boleh, di mana kasih itu. Dan nanti di kuburan keluarga katanya. Tapi orang 2 ya katanya. Oh yaudah. Nah Pak RT di situ ngajak Kang Maman. Akhirnya saya ngubur sama Kang Maman 2 jam setengah 12 nyampe ke tempat kuburan itu Mang. Setengah 12 malam. Setengah 12 malam. Itu daerahnya apa saya kurang paham memang soalnya masuk ke pelosok-pelosok gitu. Nah setengah 12 malam itu nguburin. Kata saya, Kang Man, ini yakin kata saya tuh mau nguburin malam-malam? Iya tapi saya merinding nih kata saya tuh. Bismillah aja ayo. Nah setelah keluarganya itu pergi Mang keluar nyari, karena posisi malam kan harus ada lampu ya, nyari lampu. Nah kebetulan di dekat situ itu ada kayak lampu buat kuburan, jadi nyambung kabel itu kan buat nyorotin itu sama lampu-lampu emergensi gitu. Di situ saya gali Mang. Pas ketika keluarganya udah pergi tuh baru berapa menit lah, karena di atasnya itu pas saya ngubur itu di atasnya itu kayak ranting pohon beringin besar. Ada yang ketawa kecil lah. Kasih ini apa? Nah kalau ingatnya saya kata abah saya dulu kan, kalau makhluk itu kalau suaranya kecil itu kan katanya deket ya. Akhirnya nggak sengaja saya ngeliat ke ranting itu. Ternyata di situ kuntilanak Mai. Astagfirullah. Wah langsung saya di situ. Nah pas udah, yang aneh ya saya segitu kebutnya macul Mai, itu nggak nambah Mang kuburan. Macul lagi kayak kena apa ya? Pacul kena batu tuh Mang. Ting 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 ting. Ya Allah, ini apa? Udah aja. Baca aja bismillah. Nah, akhirnya saya kepikiran ini kan. Bismillah sada salawat. Akhirnya udahlah. Bismillah sada salawat. Di situ saya udah gali tuh udah kayak orang kesurupan Mang. Kata si Kang Mama itu, kamu tenaganya kayak keboa sih gitu. Nah udah tuh situ udah selesai Mang. Selesai akhirnya saya istirahat, ngeledeh di pohon beringin. Ternyata di pohon beringinnya itu di belakangnya itu ada sosok gede besar Mang. Warnanya hijau, matanya merah, taringnya itu panjang banget.
Ya Allah, kata itu. Akhirnya saya lari ke deket warga sekitar situ, ninggalin kuburan itu Mang, sama Kang Maman itu. Kang Mamannya juga lihat. Kang Mamannya juga ngeliat. Akhirnya saya lari minta tolong ke warga. Terus saya nelpon ke Pak RT, Pak ini udah selesai, gimana? Ini udah jalan udah jalan. Kenapa kamu kayak ketakutan? Udah Pak, tolong cepet Pak, tolong cepet. Akhirnya Mike datang. Ketika yang keanehan selanjutnya itu ketika mau dikuburin Mang, kan pihak keluarga tuh Mang sama saya di dalam buat nahan si Mike. Pihak keluarganya satu untuk ngadanin kan fakir itu. Ketika mau nurunin itu banyak air emang spontan saya langsung agak naik kan, Padahal nggak hujan ya. nggak hujan itu. Ya Allah, akhirnya saya refleks kan, agak loncat gitu kan. Nah saya ngomong ke pihak keluarga, ini air gimana? Akhirnya udah dinaikin dulu, naikin lagi tuh Bang, ke keranda itu. Ngomong ke Ustadz, Pak gimana? Ya terserah dari pihak keluarga katanya, mau dilanjut atau apa. Akhirnya saya turun lagi kan, itu air itu diserokin Bang. Udah air tinggal sedikit, gimana? Ya udah lanjut. Ketika mau diturunin lagi, air itu jadi bau Mang. Saya ngomong ke pihak keluarga, gimana? Lanjut atau gimana? Kemungkinan keluarga itu udah tahu ya kondisinya almarhum itu gimana gitu Mang. Akhirnya itu diturunin dan diazanin, langsung ditutup, udah didoain apa, gak ada keanehan. Saya pulang mandi apa, sambil ya namanya kita gali itu kan biasa dikasih amplop gitu kan Mang. Sambil nunggu saya cerita ke ibu, Bu ini tadi kejadian seperti ini. Kenapa ya kok sampai disosok ada Kunti, ada Gundurwo? Pikiran saya mungkin karena kita makaminnya malam-malam gitu kan Mang ya. Nah kata ibu, ternyata warga sekitar itu udah curiga Mang ke almarhum itu. Curiganya itu kenapa? Itu kan warga baru Mang bikin usaha kurang lebih setahun. Nah usahanya itu dia melejit gitu. Terus setiap apa gitu ya, pon atau kliwon lah, saya kurang paham, dia itu selalu kayak nabur uang di depan warungnya. Nah warungnya itu kan di depan jalan raya ya. Setiap nabur uang berapa lama gitu ada yang mati di tempat. Nah pas saya cerita ke ibu, ternyata ibu saya pun ngalamin. Ibu itu pernah nemu uang nominalnya gak besar, 3.000. Zaman dulu kan ada 2015an itu uang 1000-an itu, yang 1000-an lama itu ditaruh di Al-Quran. Kamu inget gak yang lagi pas malam ibu lagi ngaji, ada yang ngegerem terus nganu jendela itu? Ingat? Ya itu, ibu tuh habis nemu uang katanya gitu. Ibu nemu uang, malamnya ibu ngaji, dan posisinya itu saya, kalau ibu ngaji tuh saya selalu di pahanya tuh Mang. Jadi kayaknya tuh adem banget gitu kan, tidur. Nah itu jendela itu kayak digerung-gerung gitu. Oh katanya tuh dia itu ngelakuin pesugihan. Tapi wallahu a'lam kata ibu, bener atau enggaknya. Kalau saya orangnya kan gak pernah percaya emang, sebelum saya ngalamin pribadi. Nah di situ saya nitipin keris ini ke rumahnya ibu itu kan. Bu, nitip dulu ya kerisnya di ini, takutnya bukan apa-apa. Kalau kita bawa-bawa apa kan ada razia polisi apa, disangkanya sajam gitu Mang. Nah akhirnya saya titip di ibu. Nah dari situ namanya anak muda, jalanlah malam mingguan gitu, naik motor sama temen. Mulai kejadian aneh itu setelah nguburin yang kedua ini, Pak Yono ini.
saya naik motor. Jadi saya udah fokus nih bang naik motor. Seolah kayak ada yang lewat di mata itu. Lep, temen-temen tapi saya nggak apa-apa loh. Saya nggak apa-apa. Teman masuk IGD. Kedua kali, ketiga kali seperti itu. Kata saya tuh kenapa ya selalu kejadian gini. Dan suatu saat saya nikah, saya punya anak. Dan anak saya pun sama, sering didatangin dan dilihati sosok kuntilanak itu mang. Akhirnya saya berpikir, oh ini kayaknya saya enggak deh, ada yang aneh nih gitu loh mang. Terus saya ngobrol kan sama teman saya si Elang. Lang, kok saya belakangan ini aneh ya Lang? Aneh kenapa sih? Ya saya ceritain gini. Saya kecelakaan apa? Terus setiap saya naik motor temen-temen kayak ada orang lewat gitu. Kata Elang, oh masalah kayak gitu. Yaudah yuk main ke gurunya dia gitu. Di mana? Dah aja ikut. Sok kamu beli kopi aja dulu kata dia. Beli kopi. Kopinya kopi apa? Dia sukanya kopi hitam katanya. Oh yaudah. Gak lama itu kita main mang ke gurunya itu. Itu saya baru datang mang, baru turunin motor, datang, terus si gurunya itu ngomong ke saya, Lang, kamu bawa temen kamu bawa pendamping dari mana? Katanya. Kata saya, pendamping gimana pak? Kata saya, dah kamu gak usah pura-pura polos. Ya memang posisinya di situ saya nggak tahu mang. Pak gimana sih pak? Maksudnya saya nggak paham. Yang bener nih kamu nggak paham kata dia. Iya saya nggak paham. Udah masuk aja dulu. Terus masuk kan, ngobrol. Dia ngomong, kamu belakangan ini sering aneh-aneh nggak? Iya pak, makanya saya kesini kata itu. Terus emosi kamu suka naik nggak? Katanya. Iya kata saya. Tanpa sebab apa emosi. Terus saya usaha juga kayaknya udah jalan. Ini lagi gitu mang, bangkrut lagi gitu kan. Ada apa sih pak? Kamu pernah ke guru atau apa nggak? Enggak. Pernah lelakon atau apa? Enggak saya. Ini ada yang ngikutin kamu katanya. Yang ngikutin kamu itu 4 orang. 4 orang maksudnya? Yang 2 sosok gede besar, yang 1 itu kunti, yang 1 itu pocong katanya. Kamu dapat dari mana? Saya nggak ngerti kata saya. Akhirnya pas lagi ngobrol itu, tanpa saya sadari, saya kesurupan mengai di situ. Kesurupan sosok kunti. Jadi intinya dia itu dari si almarhum Pak Yono. Jadi Pak Yono itu dia melakukan pesugihan. Nah, karena si setan ini udah nggak ada tuannya, dia itu mencari tuan, dan dia itu mau saya ikut sama dia gitu loh. Jadi dia nganuin saya. Terus karena sayanya nggak pernah ikutin apa maunya dia atau apa gitu, jadi dia tuh ngeberontak gitu, mau jadiin saya tumbalnya dia gitu loh. Nah di situ akhirnya udah saya disadarin. Terus si orang pinter itu kan kayaknya itu ngomong, dah 4 orang ini saya keluarin dari badan kamu, tapi ada 1 sosok nih yang gak mau pergi dari kamu. Dia mau ngedampingin kamu. Ngedampingin dalam artian gimana Ji? Dia itu katanya mau ikut kamu, dan dia juga udah saya islamin kata dia. Saya kepikiran langsung ke yang Abah Ijo itu. Apa sosok ini kah? Kata situ. Sosoknya gimana? Pak, sosoknya tinggi besar kayak jawara katanya. Tapi dia itu manipulasi katanya. Sebenarnya itu sosoknya dia itu orang tua dan pakai sorban. Akhirnya saya
penasaran kan di situ kan. Wah, ini kayaknya Abah Ijo. Yang saya tahu kan Abah Ijo itu orangnya gimana ya, Bang? Layaknya orang sesepuh ke anak muda yang selalu ngasih wejangan gitu loh, Bang. Kasih omongan yang baik, terus ya ngajarin anak-anak ngaji di masjid itu gitu kan. Nyari tahu Abah Ijo tuh gimana. Ternyata Abah Ijo itu, beliau itu aslinya musafir, Mang. Dari wilayah Banten mau ke Jawa. Dia itu ketemu sama ketua DKM. Karena ketua DKM itu ngerasa iba, ditanya keluarganya di mana, dia ngomongnya nggak tahu. Akhirnya dibawalah sama ketua DKM untuk ngurus masjid itu, Bang. Saya ngobrol sama Pak RT yang dulu saya minta kerjaan itu. Pak, kalau Abah Ijo itu sejarahnya gimana sih? Kok yang ngejaganya itu sampai istilahnya bener-bener mau setia banget gitu loh, Bang, ngejagain itu. Ternyata Abah Ijo itu ya memang orang zaman dulu kan suka lelakon gitu. Suka lelakon, dia selalu musafir ke daerah-daerah yang bertuah gitu kan. Dan memang agamanya juga dia ini kuat gitu. Tak ingat-ingat sama saya, oh iya, ternyata yang setelah sebelum kejadiannya almarhum itu meninggal itu kan sempet beberapa bulan itu udah sakaratul maut, udah dibacain Yasin apa, tiba-tiba bangun lagi, Mang. Udah sekali, terus kejadian lagi gitu, Mang. Udah sakaratul maut, dibacain apa, terus ini lagi, Mang, sehat lagi. Nah yang ketiga sakaratul maut lagi dalam waktu 2 bulan sebelum meninggalnya itu ya. Sakaratul maut itu kaki itu, Mang, kalau dipencet itu udah kayak pepaya yang matang itu loh, empuk gitu. Udah ngorok lah. Pikiran saya udah, wah ini orang kayaknya udah mau meninggal gitu. Tapi anehnya itu hidup lagi. Nah dari situ saya berpikir, oh kayaknya ini yang ngejagain Abah Ijo ini, yang keris ini, dia bener-bener ngejagain gitu loh. Di lain waktu itu akhirnya saya sama istri kan, habis nganterin istri pulang berangkat kerja, mau ke Baika lagi tuh, Mang. Kalau yang awalnya lagi saya bawa keris itu saya nggak apa-apa. Nah pas posisi nganterin istri itu keris masih ditinggal di rumah orang tua, Mang. Kena begal lagi tuh, Mang. Saya di saat alat itu langsung asum ini, Mang. Sampai beberapa jahitan. Saya itu kok aneh. Ketika saya bawa keris saya nggak apa-apa, tetapi nggak bawa keris itu saya terluka gitu, Mang. Kok nembus. Itu gimana, jatuh dari motor langsung? Enggak, itu pas saya langsung kabur, Mang. Itu masih bisa kabur ya? Masih bisa kabur, Mang. Ke rumah sakit? Ke rumah sakit itu. Saya berpikir kalau saya berhenti mungkin saya mati di situ gitu loh. Akhirnya saya kabur di situ. Langsung minta tolong ke warga, sama warga dibawa ke rumah sakit dan dijahit itu kan. Saya di rumah sakit terus pulang itu saya berpikir, saya ngomong ke istri, ini kok saya aneh ya, kenapa, ada apa gitu. Nah, pada akhirnya ya saya di situ berpikir, oh mungkin ini yang dari cendramata yang jawara itu benar. Tapi ya wallahu a'lam, memang saya nggak meyakini, karena saya punya keyakinan itu Gusti Allah. Mungkin ini hanya cendramatanya, dan ya mungkin ini kenapa masih saya pegang, mungkin ini kenang-kenangan dari almarhum Abah Ijo buat saya. Terakhir apa kesaktiannya, maksudnya efek dari ini ada nggak? Yaitu efeknya itu ketika saya ambil dari orang tua,
saya pergi lagi, saya merantau ke Serang ya Mang. Tahun berapa itu? Itu tahun 2019-an. Saya merantau ke Serang. Ya mohon maaf, kalau orang sana kan biasanya nanya, orang mana? Orang Cirebon. Oh Cirebon. Jadi seolah-olah kayak di tes tuh Mang, bahwa apa kamu dari Cirebon ke sini? Saya nggak bawa apa-apa katanya. Saya hanya bawa badan. Saya nawaitu saya di sini mau nyari nafkah. Nah di situ mereka itu mau ngetes saya gitu loh Mang. Itu saya mau di dari jarak beberapa meter itu saya mau di, karena saya inget ini pesennya ini kan, baca bismillah syahadat salawat terus kulhu falaknas 7 kalian. Saya baca tuh Mang. Akhirnya orang yang mau itu jarak setengah meter lah Mang. Mental Mang. Oh kata saya mungkin ini gitu, yang kodam yang di keris ini gitu. Cuman saya gak terlalu meyakini hal itu gitu Mang, karena saya berpikir saya masih punya Allah gitu. Itu kejadian paling baru ya? Paling baru itu 2019. Setelah itu gak ada lagi? Udah gak ada lagi Mang. Nah setiap menguburkan orang itu kelihatan gak, maksudnya ini orang pernah berbuat jahat, ini orang baik, ini orang soleh, kelihatan gak waktu pemakaman itu? Kalau alhamdulillah pernah ngalamin itu, jadi ulama dia Mang. Ketika saya nguburin itu baunya tuh wangi banget. Apa ya, kayak bunga melati tapi lebih strong banget gitu loh wanginya. Itu sampai saya nguburin, nggali sampai turun itu sampai wangi. Saya nguburin lagi, wanginya itu nggak hilang. Nah tapi ya mungkin sampai sekarang kalau mau ada yang meninggal, biasanya saya ngimpi kalau nggak ada burung, apa ya, kalau kata orang Cirebon itu burung keak tuh Mang, di depan rumah. Selalu itu? Selalu. Kalau misalkan ada yang mau meninggal, misalkan paginya ada yang meninggal nih Mang, malamnya itu kalau nggak saya ngimpi nginjek-nginjek tanah kuburan, kalau nggak saya lagi ngerokok di depan rumah, itu selalu ada burung keak kayak nongkrong gitu sambil bunyi keak. Nah itu besoknya pasti. Dan yang terakhir itu 4 hari sebelum lebaran kemarin, itu burung keak besar banget kayak bayi itu. 3 hari 3 malam itu di depan rumah. Dan 3 hari ke depannya itu ada yang meninggal. Oke. Jadi kalau menguburkan orang itu mereka kebanyakan normal Mang. Kalau ada kejadian-kejadian ganjil itu biasanya itu dimimpiin Mang. Dimimpiin. Atau memang karakter waktu hidupnya memang tabiatnya jelek begitu. Tabiatnya mungkin. Kayak pernah suatu saat mohon maaf, beliau mungkin suka nganu uang atau apa gitu. Rentenir gitu. Iya. Ketika saya di kamar itu sosok almarhum datang. Jadi minta tolong, istilahnya dia itu kan Mang. Minta disucikan itu. Kalau yang kejadian yang anehnya ya kejadian yang ini ya, ketika kita nguburin kan kain kafan itu kan dibukakan Mang talinya. Itu ada yang pernah datang katanya balikin kain kafan, tali kain kafan saya katanya. Padahal saya nggak tahu itu ini ya. Ya banyak sih Bang pengalaman yang di ini ya. Ternyata minta balikin kain kafan itu kenapa? Wallahu alam tuh. Nggak ditelusuri ya? Nggak ditelusuri. Kalau saya soalnya berpikirnya mungkin kalau mimpi itu kan bunga tidur sih Bang ya. Mungkin karena saya kecapean jadi kebawa-bawa ke mimpi ya, wallahu alam. Ataupun bener itu almarhum yang
datang ke saya di mimpi saya ya wallahu a'lam gitu Mang. Dan Ya. alhamdulillahnya setelah kejadian terakhir itu sampai sekarang ya belum ada lagi kejadian-kejadian yang aneh gitu. 2 itu yang paling diingat Paling ya. diingat itu 2 itu Mang, yang paling sampai kapanpun mungkin ya. Soalnya yang pertama almarhum Bapak Ijo itu ya menurut saya beliau itu apa ya Mang, sosok kakek bagi saya, sosok sesepuh bagi saya, sosok guru bagi saya. Banyak wejangan beliau yang sampein ke saya sampai saat ini saya ingat. Yang kedua ya mungkin pengalaman yang di luar nalar kuburan itu gitu loh Mang. Tadi yang ganjil meninggal karena pesugihan ya. Ya Itu memang kekayaannya banyak. kekayaannya lumayan Mang. Ya menurut saya memang Masih lingkungan, masih satu warga lingkungan gitu. kalau sekarang udah nggak ada. Maksudnya keluarga. waktu itu Masih memang tetanggaan gitu. masih tetanggaan, cuman hanya beda blok aja Mang. Beda blok. Satu lingkungan lah Satu ya. lingkungan, cuman memang apa ya, kalau orang usaha itu kan merintis gak mungkin lah secepat itu gitu Mang. Tapi kalau dia cepat banget ini ya. Dagang apa dia? Sembako, Sembako, dagang sembako dia. grosir begitu. Sebenarnya nggak terlalu grosir sih, semi lah Mang. Toko Semi, biasa toko ya. biasa. Cuman ya itu di luar nalarnya kan, kalau sembako kan ya mohon maaf emang ya, keuntungannya paling ngambilnya berapa Tipis sih, Mang? lah ya. Iya. Tapi kok pesat banget gitu Bang. Belum nyampe setahun itu dia udah bisa beli mobil. Bahkan yang tadinya ngontrak bisa kebeli gitu loh Bang. Di situ saya di luar nalar itunya. Ganjil ya. Ganjil. Dari Mas Kibau ini ingin menyampaikan bahwa siksa kubur itu ada Siksa gitu ya. kubur itu ada. Untuk menambah keimanan kita. Kiriman. Pesan dong untuk penonton Malam Mencekam, pesannya apa? Kalau pesannya saya maaf ya Bang, untuk yang awal ini yang keris, saya tidak meyakinkan bahwa adanya kesaktian atau ilmu-ilmu seperti itu Bang. Karena yang saya pelajari itu semuanya itu ya adanya di Gusti Allah gitu loh Bang. Dan yang pesan keduanya itu, apapun yang kita perbuat di dunia ini ya pasti ada balasannya Mang, di akhirat itu Mang. Kenapa saya masih sampai saat ini menggali kubur Mang? Saya ikhlas ridho untuk membantu warga sekitar Mang. Saya tidak memikirkan istilahnya upah atau apa. Yang saya pikirkan mungkin ini amalan saya ke depan gitu loh Mang. Dan alhamdulillahnya Mang, karena saya ke warga itu nggak pernah gimana gitu ya Mang ya. Ketika bapak saya meninggal pun alhamdulillahnya itu warga ya ke keluarga saya itu responnya luar biasa sangat Mang. Jadi istilahnya apa yang kita tanam yaitu yang kita tuai Mang. Amin. Baik, Sobat Malam Mencekam, itulah kisah pengalaman dari Mas Kibau. Lumayan ya, menambah keimanan kita. Dan saya rasa kisahnya luar biasa. Jarang-jarang juga ya orang mau menjadi penggali kubur sampai berapa tahun? 17 tahun. Sampai dengan hari ini Iya, bisa disebut betah gitu ya. alhamdulillah Mang. Terima kasih Mas Kibau, ini sangat baik sekali. Mudah-mudahan pekerjaannya dibalas, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala ya yang Amin. berlimpah. Alhamdulillah. Sobat, terima kasih. Kita akan segera jumpa di video selanjutnya. Terima kasih Mas Kibau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.